Semua orang tahu kenapa orang nak kerja kat Singapura kan. Kalau siapa yang duduk Johor mesti nak cari kerja kat Singapura. Sebab apa? Duitnya berkali-kali ganda. Kita sama-sama munafik gitu. Kalau masalah gaji gede, Pura ni besar. Macam nak kena scam tak, tapi dia macam nak minta duit kita yang kerja walaupun ejen kan. Yang tak bestnya itulah dan menuduh pekerja Malaysia sebagai pemalas. Oh ya. Bawa langit yang biru dalam semangat baru. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang baru bergabung di channel Junot Voice. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah lama bergabung di channel Junot Voice. Gimana teman-teman semuanya? Aku semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Pokoknya kalian itu dalam keadaan baik-baik aja, amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat sebuah video atau mereaksi sebuah video di mana video ini bertemakan ya, mengenai tenaga kerja atau tenaga kerja asing ya. Kita ketahui banyak tenaga kerja Indonesia atau migran Indonesia yang bekerja di luar negeri ya, khususnya di Malaysia. Apalagi sekarang lagi ramai atau viral mengenai hashtag kabur aja dulu gitu ya. Selain pekerja migran khususnya di negara Indonesia yang bekerja di Malaysia khususnya ataupun Singapura ya, ternyata bukan hanya negara kita atau masyarakat kita yang bekerja ya di luar negara ya gitu ya. Malaysia pun ada masyarakatnya yang bekerja di luar negara ya, khususnya di Singapura, karena ada video yang memberitakan hal tersebut gitu. Oke, kita langsung simak ke videonya daripada kalian penasaran ya. Sebelum ke videonya, teman-teman jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman bagi yang belum subscribe. Oke, nggak usah pakai lama, check it out. Gaji besar di Singapura antara punca 900 pelajar di Johor tak duduki SPM. Semua orang tahu kenapa orang nak kerja kat Singapura kan. Kalau siapa yang duduk Johor mesti nak cari kerja kat Singapura. Sebab apa? Duitnya berkali-kali ganda lagi banyak. Kerja kat Malaysia dapat 1,700. Kalau kerja kat Singapura sekarang kali dengan 3.3. So boleh dapat dalam 5,600 macam tu. Dah lah diorang tak ada minimum requirement macam SPM. Tak ada SPM pun boleh kerja kat sana. Bila I baca in detail, sebenarnya 83% daripada pekerja kita dekat Brunei dengan Singapura ni mahir dan juga separuh mahir, bukan budak yang tak ada SPM saja. Something really need to be done. Sebab itu orang yang memang dah kerja dekat luar, orang yang bekerja kat Malaysia sekarang ni, rakyat Malaysia yang bekerja dekat sini cuma 24% je yang gemarkan kerja diorang, 45% menyukainya sahaja. Yang lain semua tengah plan nak lari daripada negara ni, nak kerja kat luar. This is a really big problem lah, especially untuk majikan tempatan kan. I think they should encourage more local employers untuk nilai balik diorang punya dasar, work culture dan retention strategy. siapa sangka pekerjaan sebagai petugas kebersihan bisa memberikan gaji yang sangat menggiurkan. Kisah Sahril Nizam, pemuda asal Malaysia yang bekerja sebagai petugas kebersihan di Singapura, menjadi bukti bahwa pekerjaan apapun bisa memberikan penghasilan yang layak jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebelum menjadi petugas kebersihan, Sahril Nizam pernah bekerja sebagai asisten restoran. Namun ia kemudian memutuskan untuk beralih profesi dan mencoba peruntungan sebagai petugas kebersihan. Keputusan ini sempat membuat banyak orang terkejut mengingat latar belakang pendidikannya yang cukup baik. Namun yang mengejutkan adalah gaji yang diterima Sahril Nizam sebagai petugas kebersihan. Pria tampan tersebut mengaku mendapatkan gaji sekitar 28 juta rupiah per bulan. Di mana angka ini tentu jauh di atas rata-rata gaji untuk pekerjaan serupa. Besar juga. Ia pun tak malu meski sering mendapat cibiran karena cuma bekerja sebagai petugas kebersihan. Nilai mata wang yang ketara mungkin menjadi faktor utama ramai rakyat di Johor memilih untuk mencari rezeki di Singapura. Tetapi bagi penduduk di Parlimen Pulai, mereka bekerja di republik berkenaan demi mendapatkan gaji yang lebih lumayan untuk menampung kos sara hidup yang semakin tinggi di Johor Bahru. Viral, ribuan warga Malaysia setiap pagi dan sore berlarian pulang ke kerja dari Singapura. Mereka berlarian karena takut ketinggalan bus. Kondisi ini bisa... Wow, ramai juga ternyata ya guys. Bukan senang nak kerja Singapura. Cakap awal kerja sebagai cleaner. Cleaner lah, janji ada kerja jalan. Betul ke orang kata gaji sebagai cleaner di Singapura ni besar? Macam nak kena scam tak, tapi dia macam nak minta duit kita yang kerja walaupun ejen kan. Yang tak bestnya itulah lambat bayar gaji. 12 jam lama Itu kata tak cukup. Manusia ni orang kata ada je nak dengki kan. Padahal orang tu baru lagi pakar di Cina. Kalau dia Melayu lah
Dah lama tunggu kereta. Lepas tu dah Covid, aku kena duduk Singapura lah. Berapa lama kau menghadapi situasi COVID kat Singapura tu? Uish, setahun. Setiap hari aku makan Maggi tau. Dia bukan Maggi tau, dia macam brand Coca. Nak jimat yang pasal ni kat perut. Dalam dunia pekerjaan ni, dia ada dua. Satu yang dia perlukan sijil, maksudnya diploma ataupun ijazah. Yang kedua ni dia tak perlu sijil. Dia tak pentingkan sijil, tapi dia pentingkan pada keringat. Ini dipanggil pekerja manual. Isu yang cuba saya nak bincangkan hari ini adalah tentang kenapa rakyat Malaysia boleh kerja kat Singapura. Kerja sebagai tukang sapu. Kerja orang-orang yang tak mau, orang di Singapura tak mau buat, orang Malaysia buat. Sebab faktor gaji yang tinggi. Apabila dia dapat duit Singapura dolar, dia tukar kepada mata wang ringgit Malaysia, dia jadi tinggi. Ada yang dapat. Sememangnya kewujudan Singapura dan Brunei adalah rahmat kepada rakyat Malaysia, kerana para pemimpin mereka berjaya memajukan dan membangunkan negara mereka sekaligus menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat kita. Seronok tau tengok anak bangsa kita ni dapat gaji dan kehidupan yang baik di Singapura dan Brunei. Terima kasih kerana tidak mendiskriminasi dan menuduh pekerja Malaysia sebagai pemalas. Oh ya. Oke guys, berikut tadi kita sudah simak bareng-bareng bagaimana ternyata ada juga pekerja migran Malaysia yang merantau ke negara jiran atau tetangga, khususnya Singapura dan Brunei gitu. Tapi lebih banyak ke Singapura ya khususnya. Mohon maaf ya, ini saya pakai bahasa sedikit kasar. Kita sama-sama munafik gitu. Kalau masalah gaji gede, wah di Singapura pakai dolar, duit mata uangnya tuh nilainya tinggi gitu dibanding ke rupiah ataupun ke ringgit gitu. Ada juga tuh pekerja Malaysia yang di Singapura itu bekerja sebagai mohon maaf, biasa kita disebut tuh rendahan gitu kan. Tapi nggak semuanya ya masyarakat pekerja Indonesia tuh jadi babu, khususnya tuh di rendahan doang gitu profesinya. Intinya tuh di semua negara tuh sama gitu, apalagi ini khusus Indonesia, Malaysia, lingkungan Asia Tenggara ya. Itu sama pekerjaannya. Ada yang jadi cleaning service gitu. Ternyata di Indonesia, Malaysia pun sama gitu. Ini hanya masalah skala ya. Mungkin karena negara Indonesia itu kan luas gitu. Masyarakatnya lebih banyak dari negara Malaysia ataupun Singapura. Jadi mohon maaf, skala yang pekerja kecil-kecilan itu lebih banyak Indonesia gitu. Pada intinya sama aja gitu. Sebagai masyarakat Indonesia kita nggak perlu minder lagi dikatain atau diceng-cengin tuh yang namanya cari duit di negara orang gitu. Majikannya juga butuh pekerja gitu. Kalau nggak ada pekerja ya mau gimana gitu kan. Kita saling melengkapi kan gitu intinya. Saling introspeksi diri aja ya. Ketika ada berita-berita seperti ini, isu-isu seperti ini, kita saling introspeksi diri aja gitu buat kemajuan kita. Semoga masyarakat Indonesia juga lebih sadar diri. Kita bisa perbaiki diri dalam negeri agar negara kita maju, bisa bersaing dengan negara lain. Oke? Saya Junot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bawa langit yang biru dalam semangat